Mikro dan nanoplastik merusak penghalang usus. Usus bukan hanya organ pencernaan. Sekitar 70% sel dalam sistem kekebalan tubuh kita terkonsentrasi di sana. Yang berarti kondisinya secara langsung memengaruhi perlindungan seluruh tubuh. Jadi, studi lain yang kami berikan menunjukkan bahwa kita sebenarnya mereka memakan plastik, khususnya mikroplastik, karena kami menganalisis 26 mayat manusia. Kami menyelidiki sistem usus mereka, isi usus mereka, dan kami menemukan sekitar 9. Terdapat sekitar 9 hingga 10 mikroplastik per orang di dalam perut mereka. Jadi, Anda tahu, ini seperti paparan akut. Pada saat itu, mereka terpapar sejumlah mikroplastik tersebut, karena Anda tahu, ketika Anda makan sesuatu, itu akan melewati sistem pencernaan Anda. Beberapa di antaranya akan tetap berada di dalam sistem tersebut. Inilah yang kami temukan, partikel mikroplastik yang tersisa di dalam perut manusia. Karena gram tidak memberikan informasi yang cukup tentang paparan, karena partikel berperilaku sesuai dengan bentuknya. Bukan masanya. Karena ciri transportasi pasti dari plastik atau partikel adalah ukurannya. Semua penghalang pada manusia, maksud saya penghalang usus, penghalang darah usus, semuanya selektif terhadap ukuran dan jenisnya. Jika ukurannya lebih kecil dari ukuran tertentu, misalnya 100 mikron, mereka dapat melewati sistem pencernaan menuju sistem peredaran darah. Sawar usus berfungsi seperti filter. Ia memungkinkan zat-zat bermanfaat, vitamin, nutrisi, untuk melewatinya, dan memblokir zat-zat berbahaya, racun, mikroba, dan partikel asing. Tetapi seluruh sistem yang terkoordinasi dengan baik ini dihancurkan oleh mikro dan nanoplastik bermuatan elektrostatis. Hal ini merusak sel-sel yang melapisi dinding usus dan melemahkan sambungan ketat di antara sel-sel tersebut. Hal ini membuat penghalang usus menjadi lebih permeabel. Mikroba, racun, dan partikel plastik mulai menembus aliran darah dari usus. Sebagai respons, sistem kekebalan tubuh memicu peradangan. Usus juga merupakan otak kedua tubuh. Dindingnya mengandung sekitar 500 juta neuron yang terhubung langsung ke sistem saraf pusat. Koneksi ini disebut sumbu usus otak. Usus dan otak terhubung melalui saraf vagus. Ini seperti saluran telepon langsung yang memungkinkan keduanya terus bertukar pesan. Otak memberi perintah kepada usus tentang apa yang harus dilakukan, dan usus memberitahu otak tentang kondisinya. Peran kunci dalam komunikasi ini dimainkan oleh mikrobiota, 100 triliun bakteri bermanfaat. Mereka menghasilkan zat yang mampu menenangkan dan mengiritasi ujung saraf di dinding usus, termasuk saraf vagus. Mikroplastik dan nanoplastik bermuatan mengganggu keseimbangan mikrobiota usus. Mikroorganisme bermanfaat mati, sementara mikroorganisme patogen mulai berkembang biak secara aktif. Ketika ini terjadi, komunikasi antara usus dan otak menjadi terganggu. Ketika nanoplastik memasuki usus, hal itu memicu siklus kerusakan yang ganas. Kerusakan yang dimulai di usus menyebabkan gangguan sistemik di seluruh tubuh. Sistem pencernaan, kekebalan, saraf, dan endokrin semuanya menderita. Hal ini mempercepat proses penuaan tubuh dan meningkatkan resiko penyakit serius seperti sindrom iritasi usus besar dan EIA. Penyakit radang usus, alergi dan penyakit autoimun, depresi, kecemasan dan gangguan kognitif, obesitas dan diabetes. Penyakit kardiovaskular, penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Mikro dan nanoplastik merusak sistem kekebalan tubuh. Para peneliti dari Pusat Medis Universitas Utrecht menemukan bahwa sel-sel kekebalan yang terpapar nanoplastik mati 3 kali lebih cepat daripada sel-sel yang tidak terpapar. Kematian sel-sel kekebalan yang dipercepat ini sangat melemahkan sistem kekebalan dan mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Hal ini berkontribusi pada penyebaran reaksi peradangan ke seluruh tubuh. Para ilmuwan dari Universitas Zhengzhou dan Rumah Sakit Kanker Henan di Tiongkok telah menemukan bahwa nanoplastik menembus bahkan hingga ke sumsum tulang dan timus, organ tempat sel darah dan sel imun berasal dan matang.
Sumsum tulang menjalankan dua fungsi utama. Di satu sisi, ia merupakan pabrik sel darah tempat sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit dibentuk. Di sisi lain, sel punca sumsum tulang berperan dalam meregenerasi tulang, tulang rawan, otot, dan jaringan lemak. Dampak nanoplastik pada sel punca berarti kerusakan pada fondasi regenerasi itu sendiri. Pertama, pembentukan darah memburuk. Anemia dapat berkembang karena kekurangan sel darah merah, kekebalan tubuh menurun karena berkurangnya sel darah putih, dan risiko pendarahan meningkat karena kekurangan trombosit. Kedua, kerusakan pada sel tulang membuat tulang lebih rapuh, meningkatkan risiko patah tulang dan memperlambat pemulihannya. Nanoplastik tidak hanya merusak sistem kekebalan tubuh, tetapi melalui muatan elektrostatiknya, nanoplastik juga menciptakan kondisi untuk reproduksi dan ketahanan patogen. Sebuah studi dari Universitas Illinois menunjukkan bahwa partikel nanoplastik bermuatan positif meningkatkan stres fisiologis pada bakteri usus seperti E. coli. Hal ini membuat mereka lebih patogen. Muatan elektrostatik memainkan peran penting di sini. Muatan inilah yang meningkatkan patogenisitas mikroorganisme. Pada saat yang sama, partikel nanoplastik tanpa muatan elektrostatik tidak menyebabkan stres fisiologis pada bakteri, dan bahayanya bagi manusia tidak meningkat. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa mikroplastik, terutama polistirena, dapat menyerap hingga 98,6% virus, memperpanjang masa hidup virus di luar tubuh hingga 7 hari. Virus yang biasanya mati di bawah sinar matahari atau oksigen dalam hitungan jam dapat bertahan di plastik selama 2 hingga 7 hari, tetap berada di permukaan seperti pegangan tangga, botol, dan gagang pintu. Satu kali bersin dari orang yang terinfeksi dapat melepaskan hingga 200 juta partikel virus ke udara, yang dapat menempel pada permukaan plastik apapun di dalam ruangan, atau berikatan dengan partikel nanoplastik di udara dan air. Mikroplastik menjadi taksi udara dan air, menyebarkan infeksi. Setelah masuk ke aliran darah, partikel mikro dan nanoplastik bermuatan dengan cepat dilapisi oleh protein plasma, membentuk biokorona, yang menyamarkannya sebagai sel tubuh sendiri dan membuatnya tidak terlihat oleh sistem kekebalan tubuh. Resistensi antibiotik pada tahun 2019. Resistensi antimikroba secara langsung bertanggung jawab atas lebih dari 1 juta kematian, dengan hampir 5 juta kematian tambahan terkait dengan komplikasi terkait. Studi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa plastik membantu bakteri mengembangkan resistensi terhadap antibiotik, yang memicu krisis yang semakin sulit dikendalikan oleh dunia kedokteran. Mengapa? Karena plastik adalah platform yang sempurna untuk pertumbuhan bakteri. Di permukaannya, bakteri mudah membentuk biofilm, lapisan pelindung padat yang melindungi bakteri dari sinar matahari, kekeringan, serangan sistem kekebalan tubuh, dan yang terpenting, dari antibiotik. Sama seperti virus, bakteri dapat bertahan hidup di plastik lebih lama daripada di bahan lain, terkadang hingga 3 hari atau lebih. Hal ini menjadikan mikroplastik sebagai pembawa mikroba berbahaya yang efisien melalui air, tanah, dan makanan. Paul Dabzak, PhD di bidang kimia air dan mikrobiologi, peneliti di Pusat Penelitian Ilmu Pasti dan Teknik di Universitas Katolik Bolivia San Pablo, Botan B Habitat Basic Track, mencatat bahwa keberadaan biofilm pada mikroplastik membuatnya semakin berbahaya. Di laboratorium, kami mempelajari bagaimana mikroplastik berinteraksi dengan logam dan mikroorganisme. Kami mengamati bahwa mikroplastik dapat menyerap logam melalui proses sorpsi fisik dan kimia. Dan kemampuan ini meningkat dengan adanya biofilm bakteri yang berkembang di permukaan partikel. Interaksi ini bergantung pada jenis plastik dan ukuran partikel, yang mengubah muatan elektrostatiknya. Hal ini menyebabkan mikroplastik bertindak seperti magnet, menarik lebih banyak kontaminan ke permukaannya. Dalam kondisi laboratorium, para peneliti dari Universitas Boston menemukan bahwa ketika bakteri bersentuhan dengan mikroplastik, mereka mengaktifkan proses metabolisme khusus yang terkait dengan transfer elektron.
Sederhananya, partikel plastik dapat berbagi elektron dengan bakteri, bertindak sebagai semacam bank energi bagi mereka. Proses ini disebut transfer elektron ekstraseluler. Ini memberi bakteri energi tambahan, yang pertama-tama, membuat mereka lebih kuat. Hal ini membantu bakteri membelah lebih cepat, bermutasi, dan membangun biofilm berlapis-lapis yang tangguh yang menghalangi penetrasi antibiotik. Kedua, energi ekstra ini secara langsung mempercepat resistensi antibiotik. Lebih buruk lagi, bahkan setelah plastik dihilangkan dari percobaan, bakteri mempertahankan sifat barunya, bermutasi, menjadi lebih resisten, dan terus membentuk biofilm yang kuat pada permukaan lain. Bahkan tanpa dukungan plastik. Ini berarti plastik dapat mempercepat munculnya dan penyebaran apa yang disebut bakteri super yang resisten terhadap pengobatan obat. Menurut perkiraan WHO, pada tahun 2050, resistensi antimikroba akan merenggut 10 juta nyawa setiap tahunnya. Sementara itu, antibiotik baru dikembangkan jauh lebih lambat daripada evolusi bakteri. Jadi, pikirkanlah hal ini. Mikroplastik bermuatan tidak hanya membantu bakteri untuk bertahan hidup, tetapi juga memungkinkan mereka bermutasi menjadi superbakteri yang resistan terhadap antibiotik. Penemuan ini mengubah perspektif kita tentang polusi plastik, karena sekarang kita memahami bahwa masalahnya jauh lebih mengkhawatirkan daripada yang kita yakini sebelumnya. Dan setiap tahun, ancaman resistensi antibiotik semakin meningkat. Di banyak negara, obat-obatan standar sudah kehilangan efektivitasnya, dan bahkan infeksi umum pun semakin sulit diobati. Jika tren ini berlanjut, antibiotik bisa segera menjadi sama sekali tidak berguna. Mikro dan nanoplastik memengaruhi sistem pernapasan. Jalur inhalasi mikro dan nanoplastik sangat berbahaya, karena partikel plastik yang membawa muatan elektrostatik tidak hanya dapat mencapai paru-paru, tetapi juga langsung masuk ke otak melalui jalur penciuman. Para peneliti Tiongkok memperkirakan bahwa hanya dalam 2 jam di luar ruangan, orang dewasa dapat menghirup hingga 106.000 partikel mikroplastik dan anak-anak sekitar 73.000. Mengingat masa tubuh anak-anak yang lebih rendah, konsentrasi mikroplastik yang terhirup per kilogram rata-rata 4 kali lebih tinggi pada anak-anak dibandingkan pada orang dewasa. Setelah masuk ke saluran pernapasan, partikel mikro dan nanoplastik yang membawa muatan elektrostatik memicu serangkaian reaksi destruktif di setiap sel bronkus dan paru-paru. Partikel-partikel ini menyebabkan stres oksidatif dan peradangan kronis, yang mengakibatkan konsekuensi serius seperti timbulnya dan memburuknya asma bronkial, perkembangan penyakit paru obstruktif kronis, fibrosis paru di mana jaringan paru yang sehat digantikan oleh jaringan parut, dan peningkatan resiko tumor ganas pada saluran pernapasan. Dalam sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2021, mikroplastik ditemukan dalam 13 dari 20 sampel jaringan paru-paru. Pada pasien dengan penyakit pernapasan, partikel ditemukan di setiap sampel dahak tenggorokan. Terlebih lagi, serat plastik telah ditemukan dalam tumor paru-paru ganas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, biduoi infeksi saluran pernapasan bawah tetap menjadi penyakit menular paling mematikan di dunia. Dan termasuk dalam 5 penyebab kematian utama. Kanker trakea, bronkus, dan paru-paru menempati peringkat ke-6 di antara penyebab kematian utama. Mikro dan nanoplastik mengganggu fungsi jantung dan pembuluh darah. Penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian utama di seluruh dunia. Namun, terlepas dari upaya luar biasa yang dilakukan oleh komunitas ilmiah untuk mengembangkan dan memperkenalkan pengobatan inovatif, baik angka kejadian maupun angka kematian akibat penyakit-penyakit ini terus meningkat.